Di pesisir selatan Pulau Belitung, terdapat sebuah desa yang bernama Gentong. Ada seorang anak yang bernama Ikal yang mempunyai cita-cita yang besar. Yang bila dilihat dari latar belakang kehidupan keluarga mereka, cita-cita itu hanyalah sebuah mimpi. Anak seorang kuli pertambangan timah di Pulau Belitung yang penghasilannya hanya cukup untuk makan mereka sehari-hari. Ikal berumur 12 tahun, dia tinggal dengan ayah dan ibunya di satu rumah kecil di desa Gentong. Ada satu anak lagi yang memiliki cita-cita yang besar seperti Ikal. Pemimpi kelas kakap, anak itu adalah Arai, saudara jauh yang yatim piatu dan akhirnya menjadi saudara angkat Ikal. Ikal, ayo cepatlah. Kita udah ketinggalan kereta. Nak kemana kita, Pak? Nanti kau tahu sendiri. Pagi itu, Ikal dan ayahnya menjemput Arai di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Cik. Aku udah lama menunggu Pak Cik. Iya, Rai. Tadi kami lama mencari rumah kau. Dah lupa Pak Cik nih. Lah tua. Oh iya, Rai. Ini kenalkan Ikal, anak Pak Cik. Dia sama umurnya macam kau. Ikal dan Arai cuma saling pandang, tak sepatah kata pun yang mereka berdua ucapkan. Cepatlah kau bereskan pakaian kau, Rai. Kita berangkat sekarang juga. Iya Pak Cik. Pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Arai mulai percakapannya dengan Ikal. Kal, kau punya mainan? Mau kau? Ini gangsing namanya. Aku sendiri yang membuatnya. Bagus kan? Iya, Rai. Bagus nih. Kau sendiri yang buat. Wah, kau pintar buat mainan ternyata. Apa tak jadi tukang menjual mainan saja kau nih? Ada-ada saja kau nih. Cita-citaku nak keliling Eropa Kal. Aku nak gapai cita-citaku sampai ke Roma. Gila kau. Di mana kau di tokosnya? Itu butuh duit, Rai. Bukan kertas. Kau lihat saja nanti. Kita harus kejar mimpi kita Kal. Walaupun kita dari keluarga yang susah, tak pernah aku patah semangat untuk lanjutkan cita-citaku. Kau juga harus begitu Kal. Oke boy? Benar juga apa yang kau kata, Rai. Aku juga nak ke Eropa. Aku nak ke Paris. Aku nak jadi penulis terkenal, Rai. Arai memang seorang anak yang luar biasa. Ketika seharusnya Ikal yang menghibur dia, malah Arai lah yang membuat Ikal tertawa. Sejak saat itu, mereka berdua bersahabat. Pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi. Keesokan harinya, Ikal dan Arai menonton TV di balai desa. Saat itulah mereka bertemu dengan Jimbron. Wah, bagusnya Kal film nih. Film koboi. Aku nak jadi koboi Kal. Kau nak jadi apa? Aku nak jadi Indiannya, Rai. Hahaha. Tiba-tiba ada seorang anak menghampiri mereka berdua. Anak itu adalah Jimbron. Hai boy, boleh tak aku nonton TV bareng kalian berdua? Boleh, boy. Siapa nama kau? Rupanya kau juga senang film koboi. Apa kau nak jadi koboi pula? Aku memang senang sama film koboi, tapi aku bukan senang sama koboynya, tapi sama kudanya. Jimbron sangat senang dengan kuda. Dia memimpikan ingin memiliki kuda sendiri. Jimbron juga punya kisah sedih. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Suatu hari, ayahnya terkena serangan jantung. Jimbron masih kecil, dia tak tahu bagaimana menyelamatkan ayahnya. Ayahnya tak tertolong. Sejak saat itu, Jimbron jadi gagap. Taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih. Akhirnya, mereka bertiga menjadi bersahabat, sampai mereka SMA. Ketiganya pindah ke Manggar, karena di Gantong belum ada SMA. Perjalanan mengejar mimpi-mimpi mereka dimulai di sini. Arai, Kal, Jimron, sini kalian semua. Pagi itu, Arai membuat ricu upacara. Ikal dan Jimron juga ikut-ikutan dikejar Bu Musta, kepala sekolah dan sekaligus guru tergalak di sekolah mereka. Akhirnya, mereka bertiga dihukum membersihkan WC yang ada di sekolah, yang super busuk, hasil dari anak-anak Melayu yang super jorok. Ini gara-gara kau, Rai. Kenapa kau nak ribut waktu upacara? Kami berdua jadi ikut disalahkan. Tenang boy, kita bersihkan sajalah. Hitung-hitung buat amal.
Sekali lagi, aku takkan lakukan hal itu. Aku minta maaf ya. Nanti aku traktir kalian di warungnya Bu Ciusin. Sekolah mereka adalah sekolah negeri pertama di Manggar dan memiliki kepala sekolah yang ganas seperti Bu Mustar. Tetapi, Ikal, Arai, dan Jimron selalu bersemangat sekolah karena ada guru yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada mereka agar mereka dapat terus mengejar mimpi-mimpi mereka. Guru itu adalah Bu Julian. Bercita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar, madu ilmu sebanyak-banyaknya. Belajarlah dari alam sekitarmu, resapi kehidupan, jelajahi Indonesiamu yang luas, jengkali Afrika yang eksotis, jelajahi Eropa yang megah, lalu berhentilah di altar ilmu di Sorbonne, Paris. Oleh kata-katanya yang indah lah, dia mampu menyihir setiap muridnya untuk bersemangat dan terpacu mengejar semua mimpi-mimpi dan cita-cita yang mereka inginkan. Para pelopor, ayo pekikkan kata-kata yang memberimu inspirasi. Dimulai dari kau, Ikal. Kaum muda, kesuksesan adalah orang-orang yang mampu memimpikan sesuatu yang tak mampu dimimpikan oleh orang lain. John F. Kennedy. Arai, Tak semua yang dapat dihitung, diperhitungkan. Tak semua yang dapat diperhitungkan, dapat dihitung. Albert Einstein. cerdas sekali anak muda, Jimron. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu dari sayap. Iwan Fals. Menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Sejak saat itu, Ikal, Arai, dan Jimron semangat dan lebih giat lagi belajar agar bisa menabung untuk modal mereka ke Jakarta. Ikal dan Arai bekerja paruh waktu di pelabuhan sebagai kuli panggul ikan hasil tangkapan nelayan. Setelah pulang sekolah, mereka bekerja agar tidak terlalu menyusahkan orang tua. Begitu juga Jimron, dia menabung untuk membeli kuda impiannya. Pagi itu, Ikal mendengar kabar bahwa pertambangan timah di Gantong runtuh. Semua karyawan dipecat, termasuk ayah Ikal. Ikal dan Arai sangat terpukul mendengar kabar ini. Mereka langsung pergi ke Gantong pagi itu juga. Tak ada yang perlu disedihkan. Semua telah terjadi. Ini takdir Tuhan. Kalian harus tetap tegar. Bagaimanapun juga, kalian harus tetap sekolah. Kalian harus mengejar cita-cita kalian. Nanti, Bapak akan coba cari kerja di pelabuhan, agar bisa terus biayai kalian berdua. Tak perlu Bapak susah-susah lagi cari kerja. Kamilah bisa. Sudah seharusnya kami harus cari sendiri biaya untuk sekolah. Iya kan, Rai? Iya Pak, kami lah bekerja di pelabuhan. Jadi kami ada sedikit penghasilan untuk biaya kami sekolah. Tak usah khawatirkan kami. Pak Citulah tua, istirahatlah saja di rumah. Kita pasti bisa taklukkan dunia dengan mimpi kita. Mari berbagi, mari bermimpi bersama. Keesokan harinya, Ikal dan Arai kembali ke Manggar. Mereka meneruskan lagi perjuangan mereka mengejar cita-cita. Perjalanan tak semulus yang mereka bayangkan. Keuangan mereka semakin menipis. Pekerjaan juga sulit didapatkan. Cita-cita yang mereka impikan satu persatu mulai sirna. Ikal dan Arai tidak mungkin bisa ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah mereka. Cemana nih, Rai? Kita lah jarang dapat kerja lagi di pelabuhan tuh. Kata nelayan, ikan juga sulit didapat. Setelah lulus sekolah, kita benar-benar akan jadi kuli di kampung sendiri. Tak usah kepala semangat Kal, ini namanya cobaan. Kita pasti bisa lalui ini semua. Pulang sekolah, besok kita cari kerja di pasar. Siapa tahu masih ada yang buat pegawai. Benar itu, Kal. Besok kita coba cari kerja di pasar. Oke, boy? Bersama kita di sini, yakini kau pasti bisa. It's CGR in the house. Bukan Arai sang pemimpi namanya, kalau dia tak bisa merubah nasib busuk jadi menyenangkan. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Arai, Ikal, dan Jimron pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dan akhirnya mereka berhenti di suatu toko sembako. Selamat siang Bu Ci, maaf mengganggu. Kami bertiga ingin melamar kerja di sini. Apakah Bu Ci membutuhkan kuli? Selamat siang. Oh, kalian bertiga mau bekerja di sini. Aku tak lagi butuh kuli. Di sini dah ada kuli. Tolonglah Bu Ci, kami sangat butuh pekerjaan nih. Iya Bu Ci, tolonglah kami. Kami bisa lakukan apa saja. Bayaran kami tak besar. Kemana lagi kami nak cari kerja? Sudah keliling kami di pasar nih.
Iya Bu Cik, biarkan kami kerja di sini. Kami punya tenaga kuat Bu Cik, kayak kuda. Gila, kalian kuterima kerja di sini, asal kalian disiplin. Aku tak senang dengan orang yang tak disiplin. Sepulang sekolah, kalian harus bergegas ke sini sampai jam 6 sore, baru boleh pulang. Paham? Terima kasih Bu Ci, kami pasti disiplin. Akhirnya, mereka bertiga mendapatkan pekerjaan tetap di toko sembakonya Bu Ci Husin. Arai selalu membangkitkan semangat sahabatnya, sehingga mimpi-mimpi itu kembali berkobar di dalam diri mereka. Kita harus ingat kata Bu Julian, boy. Bukanlah seberapa besar mimpi kalian, tetapi seberapa besar kalian untuk mimpi itu. Jadi boy, usaha-usaha yang gigih yang dibutuhkan. Kita pasti bisa gapai semua mimpi itu. Untuk berani memulai apa yang kau rintis, hanya perlu memulai. Arai memang pemimpi kelas kakap. Dia selalu saja berhasil menyihir teman-temannya supaya terus bersemangat mengejar cita-cita. Suatu hari, setelah pulang dari toko Bu Husin, Arai selalu menghilang. Entah apa yang ia kerjakan. Sepertinya, ia punya rencana yang tidak diketahui oleh Ikal dan Jimbron. Jimbron, kau tak lihat Arai? Sudah jam 9 malam dia tak pulang-pulang. Kau tahu dia di mana? Tak tahu aku. Dia tadi cuma bilang mau pergi sebentar. Katanya ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Itu saja. Malam itu, Arai juga tak kembali. Keesokan paginya, Jimbron mendengar suara kuda di depan kos mereka. Seperti mimpi, bergegas Jimbron keluar. Dan benar, itu memang kuda. Dan yang menunggangi kuda adalah Arai. Jimbron senang bukan main. Langsung dipeluknya kuda itu dan menungganginya keliling kampung. Dari mana kau dapat kuda tuh, Rai? Aku dapat kuda tuh dari saudagar yang ada di kampung seberang. Aku pinjam kudanya sehari. Sebagai gantinya, aku bersihkan kandang kudanya selama seminggu. Cerdas kau, Rai. Hatimu bagai salju. Tak akan pernah lupa Jimbronkan hari ini. Tak usah terlalu memuji kau, Kal. Aku cuma ingin senangkan hati Jimbron. Sudah lama dia ingin bermimpi memiliki kuda. Untuk sementara, dia pinjam dulu sehari. Setelah tabungannya cukup, baru dia benar-benar beli kudanya. Menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Itulah Arai. Daya imajinasinya tak bisa ditebak. Sejak saat itu, Ikal berpikir akan terus bersama Arai. Ikal, Arai, dan Jimbron akhirnya menempuh ujian dan lulus SMA dengan nilai terbaik. Ikal dan Arai melanjutkan kuliah di Jakarta. Kita ke Jakarta, Rai. Iya, Kal. Kita lanjutkan mimpi kita. Kau Bron nak kemana? Ayolah ikut kami ke Jakarta. Kita lanjutkan kuliah di sana. Terima kasih Rai Kekal. Aku tak akan lupa ke kalian berdua. Ke kalian sahabatku yang sangat baik. Aku kan tetap di sini Rai. Aku akan kejar mimpiku di sini. Aku nak jadi saudagar ke kuda kawan. Terserah kau, Bron. Kejar mimpi kau. Kami juga tak akan melupakan kau. Kau juga sahabat kami yang paling baik. Selamat tinggal, kawan. Mudah-mudahan kau nanti benar-benar jadi saudagar kuda. Nanti, kalau aku pulang ke Manggar, aku pinjam kuda kau, boy. Akhirnya, Ikal dan Arai pergi ke Jakarta. Dan mereka berdua berhasil masuk di Universitas Indonesia. Ikal jurusan sastra dan Arai jurusan biologi. Berani memulai apa yang kau rintis, hanya perlu memulai. Dengan kerja serabutan dan kuliah, mereka terus bersemangat mengejar mimpi mereka, hingga akhirnya lulus menjadi sarjana. Setelah lulus sarjana, Arai dan Ikal mencari kerja di Jakarta, sambil mencari informasi beasiswa pasca sarjana. Ikal mendapatkan pekerjaan di kantor pos, tetapi Arai belum mendapatkan pekerjaan. Kal, aku tadi baca di koran ada info beasiswa pasca sarjana. Ini sastra, Kal, sesuai dengan jurusan kau. Université de Paris, Sorbonne, Prancis. Yang benar saja, Kak Rai. Benar apa koran yang kau baca tuh? Mana coba kau lihat. Ini, Kal, tak mungkinlah aku bohong. Iya, boy. Benar nih. Prancis, boy. Tapi, Rai, jurusan kau tak ada di sini. Besok aku cari info lagi, Kal. Siapa tahu saja ada. Menerjang semua
Keesokan harinya, Arai mencari info untuk beasiswanya dan Ikal pergi ke tempat kerjanya. Sore hari, Ikal pulang ke rumah, tetapi Arai sekali lagi menghilang. Arai meninggalkan Ikal. Tak ada surat yang ditinggalkan. Arai menghilang tanpa kabar. Kemana kau, Rai? Kau biarkan aku sendiri di sini. Rupanya kau telah menyerah dengan mimpi-mimpi kita. Selama ini, kau beri aku semangat supaya terus mengejar mimpi-mimpi itu. Supaya kami terus bersemangat mengejar cita-cita. Dan ternyata, kau sendiri menyerah. Dasar kau pengecut. Saat itu, Ikal sangat benci dengan Arai. Ingin rasanya dia membuang semua kertas yang telah ditulisnya. Dan rasanya dia ingin membuang jauh-jauh mimpi itu. 3 tahun sudah berlalu. Arai belum juga kembali. Ketika suatu saat Ikal ingin menyerahkan hasil tulisannya, langkah kakinya terhenti di depan sebuah ruangan. Ia mendengar suara yang sepertinya dia kenali. Teori evolusi sebenarnya sudah bangkrut, Bu. Teori itu tak lebih dari sebuah ilusi atau penipuan arkeologi superficial. Sepertinya kau kenal dengan suara ini. Seperti suara pembual kelas kakap yang pernah kau kenal. Risetku ini adalah riset biologi dengan perspektif religi, Bu. Di dalamnya, aku akan mengoreksi pandangan tentang bentuk-bentuk representatif yang menyesatkan dari Darwin. Iya, tak salah lagi. Ini Arai. Rupanya dia kembali. Dasar pemimpi kelas kakap. Tak kusangka dia masih ingat dengan mimpi-mimpinya. Tapi, kemana dia selama ini? Sekali lagi, ia dikejutkan oleh seorang Arai. Ternyata, semangatnya tak pernah mati. Ternyata, Arai pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan dan melanjutkan risetnya di sana. Hai boy, mana saja kau? Ikal, kau di sini juga ternyata. Aku barusan mengajukan risetku dan itu diterima, Boy. Aku dapat beasiswa ke Sorbonne Paris. Kau cemana, Kal? Hahaha, aku kira kau lupa dengan mimpi kau. Aku juga diterima di Université de Paris, Sorbonne, Prancis boy. Akhirnya, mereka berdua mendapatkan beasiswa ke Sorbonne, Prancis, dan melanjutkan kuliah pasca sarjana di sana. Setelah itu, Arai menjadi dosen tetap di Institut Teknologi Bandung, dan Ikal menjadi penulis novel terkenal.